Mengapa ada 7 sakramen dalam Gereja Katolik? Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen adalah tanda dan alat kasih karunia Allah yang ditetapkan oleh Kristus, dan ada 7 sakramen yang meliputi berbagai aspek kehidupan Kristen. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen adalah tanda-tanda suci yang diinstitusikan oleh Yesus Kristus untuk memberikan rahmat ilahi. Dalam tradisi Katolik, ada 7 sakramen yang dianggap sebagai pilar utama kehidupan spiritual umat: pembaptisan, krisma, ekaristi, pengakuan dosa, pemberkatan orang sakit, perkawinan, dan tahbisan suci. Jumlah 7 ini bukanlah kebetulan, melainkan didasarkan pada landasan teologis, historis, dan simbolis yang mendalam dalam ajaran dan praktik Gereja Katolik. 1. Pengertian sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen adalah tindakan atau ritual yang menggabungkan tanda-tanda lahiriah dengan rahmat batiniah. Sakramen berfungsi sebagai sarana yang melalui mana umat menerima rahmat Allah secara nyata. Definisi klasik yang diajukan oleh Santo Agustinus menyebutkan bahwa sakramen adalah tanda lahiriah dari rahmat yang tidak kelihatan, yang diinstitusikan oleh Kristus untuk memberikan rahmat. 2. Institusi 7 sakramen oleh Kristus. Gereja Katolik percaya bahwa semua sakramen diinstitusikan oleh Yesus Kristus sendiri, meskipun tidak semuanya secara eksplisit tercatat dalam Alkitab. Institusi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh Kristus selama hidupnya atau melalui ajarannya yang diteruskan oleh para rasul. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai setiap sakramen. Pembaptisan diberikan pertama kali oleh Yesus dalam Injil Matius 28:19. Pembaptisan adalah sakramen pertama yang memulai kehidupan Kristen, membersihkan dosa asal, dan membawa seseorang ke dalam gereja. Krisma, penguatan sakramen ini melengkapi pembaptisan dengan memberikan karunia Roh Kudus, seperti yang terjadi pada Pentakosta, Kisah Para Rasul 2:1-4. Ekaristi, berdasarkan perjamuan terakhir, Lukas 22:19-20. Ekaristi adalah pusat kehidupan Kristen, di mana umat menerima tubuh dan darah Kristus. Pengakuan dosa, dalam Yohanes pukul 20:23, Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa, yang menjadi dasar sakramen ini. Pemberkatan orang sakit, didasarkan pada ajaran dalam Yakobus 5:14-15, sakramen ini diberikan untuk kekuatan spiritual dan fisik bagi yang sakit atau menjelang ajal. Perkawinan, dalam Matius 19:4-6, Yesus menegaskan kekudusan perkawinan sebagai persatuan yang tak terpisahkan antara suami dan istri. Tahbisan suci, didasarkan pada tindakan Kristus yang memilih dan mengutus para rasul, sakramen ini adalah pemberian kekuatan bagi mereka yang melayani gereja sebagai diakon, imam, atau uskup. 3. Angka 7 dalam teologi dan tradisi. Angka 7 memiliki makna simbolis yang kuat dalam tradisi Kristen, yang mencerminkan kesempurnaan dan kelengkapan. Dalam kitab suci, angka 7 sering muncul untuk menunjukkan kesempurnaan ilahi, seperti 7 hari penciptaan dalam Kejadian 1. 7 sakramen melambangkan pemenuhan kebutuhan spiritual manusia dalam berbagai tahap kehidupan. 4. Sejarah penetapan 7 sakramen. Meskipun praktik sakramen telah ada sejak awal gereja, penetapan resmi bahwa ada 7 sakramen baru disepakati dalam Konsili Lateran IV, 1215, dan ditegaskan kembali dalam Konsili Trente, 1545-1563. Sebelum itu, beberapa praktik Kristen dianggap sakramental tetapi tidak diakui secara universal sebagai sakramen. Pemaparan oleh Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas memberikan dasar teologis yang kuat untuk 7 sakramen dalam Summa Theologica. Dia mengajarkan bahwa sakramen diberikan untuk memenuhi kebutuhan spiritual manusia, yang mencakup kelahiran spiritual, pembaptisan, pertumbuhan dalam roh, krisma, makanan rohani, ekaristi, penyembuhan, pengakuan dosa dan pemberkatan orang sakit, panggilan hidup, perkawinan dan tahbisan suci. 5. Kebutuhan sakramen dalam kehidupan umat. Sakramen berfungsi sebagai cara umat beriman untuk menerima rahmat Allah dalam konteks kehidupan nyata. Ketujuh sakramen ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kelahiran hingga kematian, serta berbagai panggilan hidup. Sakramen inisiasi.
Sakramen inisiasi adalah pembaptisan, krisma, dan ekaristi yang menandai awal dan perkembangan kehidupan Kristen. Pembaptisan memulai perjalanan iman. Krisma memberikan kekuatan untuk bertumbuh dalam iman. Ekaristi menjadi pusat persekutuan dengan Kristus. B. Sakramen penyembuhan. Sakramen ini membantu umat untuk memulihkan hubungan mereka dengan Allah dan sesama, serta memberikan kekuatan saat menghadapi penderitaan. Pengakuan dosa, mengampuni dosa dan memulihkan hubungan dengan Allah. Pemberkatan orang sakit, memberi kekuatan spiritual dan fisik kepada yang sakit. C. Sakramen pelayanan misi. Sakramen ini melibatkan panggilan khusus untuk melayani Allah melalui perkawinan atau tahbisan suci. Perkawinan menyatukan pasangan dalam ikatan cinta yang mencerminkan hubungan Kristus dengan gereja. Tahbisan suci memberikan kuasa dan rahmat untuk memimpin umat. 6. Teologi sakramen, rahmat yang tak terlihat dalam tanda-tanda lahiriah. Setiap sakramen memiliki tanda lahiriah, materi atau tindakan, dan rahmat batiniah yang diterimanya. Tanda lahiriah, air, pembaptisan, minyak, krisma, roti dan anggur, ekaristi, DSB. Rahmat batiniah, kehadiran Allah dan kekuatan ilahi yang memperbarui jiwa. 7. Peran sakramen dalam keselamatan. Gereja Katolik mengajarkan bahwa sakramen adalah saluran rahmat yang diperlukan untuk keselamatan, meskipun tidak semua sakramen wajib diterima oleh setiap individu. Contohnya, tahbisan suci hanya untuk mereka yang dipanggil menjadi imam, sedangkan perkawinan tidak diperlukan bagi mereka yang memilih hidup selibat. 8. 7 sakramen sebagai ungkapan tradisi apostolik. Dalam tradisi Katolik, 7 sakramen dilihat sebagai penerusan dari apa yang diajarkan oleh para rasul, yang diilhami oleh Kristus dan Roh Kudus. Gereja memahami bahwa sakramen-sakramen ini adalah cara Allah bekerja dalam dan melalui gerejanya untuk menyucikan umat manusia. 9. Kritik terhadap sakramen dan respons gereja. Gereja Katolik sering menghadapi kritik dari kelompok Kristen non-Katolik terkait jumlah sakramen. Banyak gereja Protestan hanya mengakui 2 sakramen, baptisan dan perjamuan kudus, karena keduanya secara eksplisit diinstitusikan oleh Kristus dalam Alkitab. Namun, Gereja Katolik membela tradisinya dengan menegaskan keabsahan tradisi suci, selain Alkitab, sebagai sumber wahyu. Penafsiran teologis bahwa semua sakramen memiliki dasar dalam ajaran Kristus dan praktik para rasul. 10. Relevansi sakramen di era modern. Sakramen tetap relevan dalam kehidupan gereja dan umat, bahkan di dunia yang semakin sekular. Mereka adalah pengingat nyata akan kehadiran Allah di tengah-tengah umat manusia, memberikan rahmat, kekuatan, dan penghiburan di tengah tantangan kehidupan. Kesimpulan, ada 7 sakramen dalam Gereja Katolik karena masing-masing sakramen melayani kebutuhan spiritual tertentu dalam perjalanan hidup manusia. Jumlah 7 mencerminkan kesempurnaan ilahi dan mencakup semua aspek kehidupan Kristen, kelahiran, pertumbuhan, penyembuhan, dan panggilan hidup. Sakramen-sakramen ini adalah jalan rahmat yang diberikan oleh Allah melalui gereja untuk menyelamatkan, menyucikan, dan membimbing umatnya menuju kehidupan kekal. Melalui 7 sakramen, Gereja Katolik menunjukkan kepenuhan kasih Allah kepada umat manusia di segala situasi hidup.